Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, warga di Kabupaten Malang mulai bersihkan puing-puing bangunan rumah mereka yang rusak parah akibat diterjang gempa pada Sabtu sore. Warga masih tidak menyangka harus kehilangan rumahnya yang rata dengan tanah. Tugu Kota yang seharusnya menjadi ikon sebuah kota dan dibanggakan warganya tidak terjadi bagi warga kota Tangerang Selatan. Tugu Kota Tangerang Selatan menjadi viral di media sosial lantaran tidak sesuai dengan desain awalnya. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun menyayangkan hasil akhir tugu yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten. Saya udah mintakan ke PU Provinsi Banten itu untuk dilakukan perbaikan kalau perlu itu diganti, betul-betul dibikin untuk sesuai desain awalnya. Tugu yang berlokasi di Bundaran Pamulang atau menjadi pembatas antara Jalan Siliwangi, Jalan Surya Kencana dan Jalan Pajajaran ini banyak dicibir warga lantaran bentuknya tak lazim atau hanya menyerupai toren air dan seperti kandang burung raksasa. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tadi merupakan informasi dari kontroversi Tugu Pamulang ya, yang ada di Tangerang Selatan, Banten. Ini yang berbeda sekali dari desain awal seperti itu. Dan selanjutnya pemirsa, tugu sepeda berbentuk ban raksasa yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat ini sama menuai pro dan kontra. Nah, ini selain karena nilainya sebesar 800 juta rupiah, tugu dianggap kurang memberikan manfaat buat masyarakat. Sepeda di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat ini sudah hampir rampung sekitar 80%. Karena target pemerintah ini akan selesai pembangunannya pada Mei 2021. Budaya bersepeda yang meningkat di tengah pandemi COVID-19 dan bahkan berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI yang mencapai angka 1000% sejak pandemi hingga Desember 2020, ini menjadi dasar mengapa akhirnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak hanya membangun jalur sepeda di Sudirman Tamrin saja, tetapi juga turut membangun tugu sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Tentunya ini sebagai salah satu wadah yang diperuntukkan bagi para seniman untuk menuangkan kreasi dan juga inovasinya, tetapi juga sebagai salah satu bentuk dukungan dan juga komitmen bagi para pesepeda. Karena demikian tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan sejumlah pesepeda yang menyebutkan bahwa adanya pembangunan tugu sepeda ini tentunya menuai polemik, ada yang pro dan juga kontra. Saya antara setuju dan tidak, karena anggaran itu menurut saya terlalu besar. Ini mungkin anggarannya 800 juta itu mungkin bisa digunakan untuk yang lain. Misalnya jalur sepeda ini kan belum selesai nih, banyak yang belum selesai nih. Yang ada saya lihat itu cuma di Sudirman ini, cuma Tamrin. Nah sedangkan yang di tempat lain itu masih belum sedangkan jalur ini aja udah berapa miliar ini biayanya. Tugu-tugu gitu ya. Mungkin kalau ada orang yang kurang nggak suka gitu ya sama yang model-model kayak begini ya, mungkin mereka nggak ikut olahraga minggu pagi gitu. Lihat tuh banyak banget. Mungkin mereka yang nyinyir itu yang tiap minggu pagi itu cuma tidur gitu. Kalau kita lihat tuh yang pakai sepeda gitu, ya kita bisa lihat sendiri. Mereka yang kontra ini mengkritisi mengenai apa efektivitas guna dan juga motivasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan uang senilai 800 juta rupiah dari total 28 miliar rupiah untuk kemudian membangun tugu sepeda yang dinilai ini seharusnya anggarannya ini bisa dialokasikan untuk pembangunan sarana, fasilitas, ataupun infrastruktur. Tidak hanya itu, mereka yang kemudian memberikan dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta menilai bahwa pembuatan tugu ini dapat menjadi salah satu ikon bagi Jakarta memperindah ibu kota dan juga mendukung sebagai kota yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Lina Kautsiki, Ilham Elias, RCS iNews melaporkan. Mengambil alihan pengelolaan tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah oleh negara dari keluarga Presiden kedua Soeharto terus berjalan. Pengelola Taman Mini dan pihak Yayasan Harapan Kita membantah terjadi kerugian dan memakai uang negara. Taman Mini Indonesia Indah dikenal tempat wisata miniatur Indonesia yang berisi keberagaman budaya Indonesia. Taman Mini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana.
Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara mengambil alih pengelolaan Taman Mini. Pemerintah beralasan pengelolaan Taman Mini selalu merugi dan kerugian mencapai hingga 50 miliar rupiah. Saat ini, pemerintah membentuk tim transisi yang mengawal pengambil alihan pengelolaan Taman Mini agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain sebagai pelestari budaya Indonesia. Saat ini telah disiapkan tim transisi. Transisi diberi tugas 3 bulan untuk menyiapkan ke depannya harus dikelola seperti apa. Pihak Yayasan Harapan Kita dan pengelola Taman Mini Indonesia Indah dapat menerima penyerahan pengelolaan Taman Mini kepada negara. Namun mereka membantah bahwa dalam pengelolaan selama ini, Taman Mini merugikan negara. Audit dalam bidang keuangan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah selama ini, Yayasan Harapan Kita sebagai penerima tugas negara tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran dari pengelolaan TMII kepada negara atau pemerintah. Kebutuhan anggaran yang tidak dapat tercukupi untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian Taman Mini Indonesia Indah ditanggung oleh Yayasan Harapan Kita. Presiden Jokowi sebelumnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari keluarga Soeharto sejak 1977. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peluncuran pesawat tempur KF-X-IFX hasil kerjasama pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah Indonesia. Dan biaya proyek pengembangan pesawat tempur generasi terbaru ini mencapai 8,8 triliun won atau 114,5 triliun rupiah. Inilah saat peluncuran perwarupa pesawat tempur hasil kerjasama pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia yang diberi nama KF-21 Boramai. Peluncuran perwarupa pesawat tempur ini dilakukan di markas Korea Aerospace Industries di Stasiun Korea Selatan. Rollout pesawat tempur ini dihadiri Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim So-wook, serta Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Pemerintah Korea Selatan menanggung biaya pengembangan 60%, 20% ditanggung perusahaan pembuat pesawat asal Korea Selatan, dan 20% berikutnya ditanggung pemerintah Indonesia. Tes penerbangan akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang, sedangkan program pengembangan pesawat akan selesai pada tahun 2026. Warga di Kabupaten Malang mulai bersihkan puing-puing bangunan rumah yang hancur akibat gempa. iNews Pagi akan segera kembali.